asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Hamba Allah jamaah subuh, khususnya jamaah Masjid At-Taqwa Cilalung yang diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan pagi ini penuh berkah buat kita semuanya, dan mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita memberikan wasilah diampuninya dosa-dosa kita, diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bapak-bapak jamaah yang dirahmati, menyimak Al-Quran surat 23 Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 10 dijelaskan oleh Allah di dalam surat tersebut. Kurang lebih ada 7 sifat orang-orang muslim yang beruntung hidupnya di dunia sampai nanti dijadikan di akhirat masuk ke dalam surga. Ada berapa Pak? 7 sifat ini atau 7 amal ini adalah amalan ahlul jannah, yaitu ahlu surga yang insya Allah mendapatkan sertifikat Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini termasuk ahlu surga, masuk ke dalam surganya Firdaus insya Allah. Apa saja ciri orang-orang yang beruntung yang dijanjikan masuk ke dalam surga Firdaus? Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang selalu menjalankan sholatnya itu berusaha untuk khusyuk ketika dia sholat. Ini ciri yang pertama. Jadi salah satu tanda orang yang beruntung, orang beriman yang baik, ketika sholatnya itu dikerjakan tidak main-main, tidak malas, kemudian juga tidak berdiri dalam keadaan malas, kemudian dia selalu ingin mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah, berusaha dengan sungguh-sungguh. Lawan dari kata khusyuk itu artinya adalah lagho, main-main, dan juga kusala, malas. Ciri orang munafik kalau sholat itu selalu berdirinya dalam keadaan malas. Quran surat An-Nisa ayat 142. Itu ciri orang munafik. Sholat berjamaahnya malas, ke masjidnya malas, padahal rumah dekat masjid. Kalau sholat banyak gerakan, goyang-goyang mulu, dan tidak pernah fokus khusyuk bahwa dia itu sedang sholat. Kadang kakinya nginjak ke karpet, jidatnya sujud ke sajadah, tapi hati dan pikirannya melayang ke tempat-tempat lain. Ini ciri orang yang tidak khusyuk. Dan kalau terus kita melakukan sifat sholat seperti ini, 60 tahun kita tidak akan diterima oleh Allah sholat kita. Ini hati-hati bapak-bapak. Makanya sholat itu disebutkan oleh ulama adalah perjuangan yang membersihkan batin kita kepada Allah, karena mujahadah hati. Kalau cuma jasa fisik doang kita sholat, diri di karpet sementara pikiran dan hati melayang kemana-mana,
berkomunikasi dengan Allah. Karena hakikat sholat itu solu artinya adalah sholawat, yaitu sila. Dia berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Tuh bapak-bapak nggak boleh main-main kalau bicara sholat. Kalau anak kecil dia sholat sambil ngobrol, bercanda, nengok sono nengok sini, pantas namanya bocah. Kalau sudah dewasa sering ngaji, belajar agama sudah nggak boleh. Karena itu yang mendapatkan diterimanya ibadah sholat kita harus khusyuk. Ciri orang khusyuk 3. Al-khusyuk bimakna mutmainah. Khusyuk itu maknanya tenang. Pertama yaitu disebut dengan khusyuk yaitu sukunul haroka. Sukunul haroka itu tenangnya gerakan. Jadi kalau sholat itu nggak gedabrak gedubrak, kemudian juga tidak cepat-cepat kalau melakukan gerakan iktidal dan perubahan rakaat. Apalagi kalau sholatnya dewek sendiri, waktunya itu mepet dari zuhur ke asar, asar ke maghrib. Kalau kita lihat kan ada orang yang sekedar sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, nungging belum kelar udah bangkit lagi baik. Sujud belum nempel ke hidung jidat. Kan kata Nabi kalau kita sujud harus 7 anggota badan harus nempel ke bumi. Jidat, alias kening, hidung, tangan, telapak tangan, kaki, semua. Tapi kenyataannya belum sampai mendarat sujud dia bangun lagi. Itu namanya tidak sukunul harokah, dia tidak tenang dalam gerakan. Hati-hati. Yang kedua sukunul qiraah atau sukunul tilawah, tenang dalam bacaan, nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa. Coba ya. Nah yang ketiga adalah sukunul qalb, yaitu tenangnya hati dan pikiran. Itulah ciri orang yang khusyuk. Mudah-mudahan bapak-bapak kita belajar khusyuk. Itu syarat diterimanya amal ibadah kita. Nyambung ya? Dengar apa ya? Ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Khusyuk. Nah ini lagi musuh nih aja begini. Dengar begitu ya. Lawan khusyuk itu bongong itu bukan khusyuk ya. Oh, itu orang khusyuk namanya pelana apa begitu. Ilustrasi khusyuk, kalau bapak-bapak suka senang main catur, khusyuk. Logo di jalan kemana, itu kan? Kemana langkah. Itu namanya khusyuk lagi main. Begitu tuh makna khusyuk itu alias kalau bahasa sederhananya konsentrasi. Atau kalau bapak-bapak tahu yang keempat coba lihat ya, jorak begini, itu khusyuk namanya. Khusyuk. Tarik orang nih, itu khusyuk namanya. Yang kedua, ciri orang yang beruntung walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Meninggalkan segala perbuatan omongan yang tidak ada faedah, yang tidak ada manfaat, bernilai ibadah apalagi pahala. Jadi orang beriman kalau ngomongnya ngomong yang baik, gitu Pak ya. Kalau ngumpul juga sama orang baik, waktunya teratur, ngomongnya tertib, pergaulannya juga bagus, bukan sembarangan ngomong, sembarangan bergaul. Orang beriman itu semuanya tertib, termanage hidupnya. Bangun tidurnya tertib, makannya tertib, ngomongnya pun tertib. Filosofi orang yang beriman persis seperti lebah. Lebah yang dimakan bagus, yang dikeluarkan bagus, gitu kan? Nemploknya pun juga bagus, nggak bikin yang namanya ranting itu patah. Dan selalu dia itu hidupnya berkelompok. Jadi kalau orang ngaku beragama, ngaku orang beriman, nggak boleh buang-buang waktu, buang-buang omongan, apa baik diomongin, asal pokok apa baik diomongin, asal ngomongin orang legit, itu dihilangin. Apalagi umur 10, umur 50, 60 ke atas, itu udah nggak boleh main-main. Harus sudah fokus
terus memikirkan detik-detik kematian yang akan datang, yang insya Allah dia berharap mati dalam keadaan husnul khotimah. Udah nggak boleh lalai kalau ada umur sepuh. Umur sepuh kan udah jaga gawang itu kan istilahnya. Detik-detik lagi mau meninggalkan alam dunia, harus banyak merenung, kurangin omongan, kurangin pergaulan yang nggak ada faedahnya, bersihin hati. Bentar lagi kita bakal ketemu Allah. Nah kalau ketemu Allah kita dalam keadaan kurang baik, aduh, babak belur kita ini. Ada nggak yang pengen menghadap Allah dalam keadaan baik? Pengen kan? Diterima amal ibadahnya, hisab kita mudah kan? Pengen. Coba deh bapak-bapak ya, kalau baca doa salamatan itu kan, masya Allah 10 permintaan kita itu kalau doa salamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma masya Allah wa najata wal afa. Itu rutinitas permintaan kita kepada Allah. Mati diberi rahmat, diampuni sama Allah. Sakaratul mautnya hawin, lembut, dimudahkan sama Allah. Begitu dihisab ya Allah, afwan, dimaafin, dimudahin. Neraka dibebasin. Waduh, sukses hidup. Itu kan doa salamatan kan minta kesuksesan hidup di dunia, di akhirat. Kita minta agama biar agama kita bagus, jasa kita sehat, rezeki kita berkah. Nah, ini yuk kita manfaatkan umur, waktu kita jangan dibuang-buang. Tiap hari begadang, main campur sampai jam 3 pagi, banting gaplek sampai subuh, kayak bocah tadi di sana. Ya Allah, orang-orang pada tahajud, namanya bocah sih, nggak masalah kalau dia tangkang, tongkrong, ini pegang kepukulan. Ya Allah, kalau emaknya meninggal kan repot gitu. Yang ngedoain siapa? Kalau anak gede di jalanan, yang dipegang kartu, coba kalau yang dipegang Quran, nongkrongnya di masjid, yang diomongin agama, kan enak orang tua begitu. Mulai saat ini bapak-bapak, kurangi perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Anil lagwi mu'ridun, itu yang kedua. Yang keempat, berapa? Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang suka mengeluarkan hartanya, baik dia berzakat, berinfak, bersedekah. Nah itu ciri orang mukmin yang beruntung. Intinya mah kalau jadi orang beriman itu nggak pernah pelit sama duit. 1.000 2.000 orang pernah pelit, dikeluarin. Bagaimana mungkin kita ini mau bisa beribadah, berbuat baik kalau hidup kita aja diperbudak sama harta. Tiap hari nyari duit, ngumpulin duit, masya Allah, ngeluarin orang, sedekah juga orang. Jangan kata buat kebaikan, jangan kata buat masjid, buat anak yatim atau buat ustaz. Buat mertuanya aja pelitnya minta ampun, buat orang tua juga pelitnya minta ampun, buat anaknya pun pelit. Tapi kalau buat dewek, masya Allah ya karim, royalnya gak punya hitungan. Kalau buat dewek beli ini, beli ini, borong ini, punya ini. Orang beriman yang beruntung, duitnya gak pernah tertahan, terus dikeluarkan. Zakat, infak, sedekah, enteng duitnya. Coba ya. Makanya kalau tinggal dimanapun, mau di kampung, mau di komplek, tinggal sama orang yang ahlu sodaqah sama ahlu ibadah, enteng, nyaman, lancar. Mau bangun masjid pasti jadi, karena lingkungannya ahlu sedekah. Mau buat acara jalan, karena orang-orangnya ahlu sedekah, duit lancar. Mau bikin ajak acara apapun beres, karena orangnya lapang ngeluarin duit, kagak pernah berat
Timbang 2000 aja kalau ke masjid subuh orang masukin. Jumat juga kalau Jumatan tiap hari yang dikantongin bukan duit, rokok sama korek api sama handphone. Tuh kotak tiap hari dia sholat lancar baik aman. Kemarin masukin pisan duit 10.000 ke 20.000 ke 2.000. Orang-orang ada niat memang suki. Itulah ciri orang yang beragama beriman, gak pernah pelit sama duit. Nyambung gak sih? Beli ini bisa, kredit ini mampu, masya Allah. Punya ini sanggup, buat agama Allah gak sanggup, masya Allah. Padahal dia harus paham uang yang dia keluarkan itu untuk kehidupan dia ke akhirat nanti, ke alam kubur yang akan memudahkan dia dalam proses kematiannya nanti. Yuk kita sadar diri, harta yang kita cari itu ada hak yang harus kita keluarkan 2,5%. 1 juta cuma 2,5%, cuma 25.000. Kagak miskin kita mulai duit segitu, nggak miskin. Kan hawanya kan kalau orang bakhil pelit itu kan bawanya takutnya miskin, baik kurang begitu. Bawanya begitu baik itu pikiran itu. Waduh, miskin, otaknya begitu. Nah yang ke berapa sekarang? 4. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang suka menjaga kehormatannya, nggak genit, nggak selingkuh, ya, bukan tukang zina, bukan tukang godain wadon, bukan tukang goyang, bukan tukang nyawer. Walladzina hum li furujihim hafizun, farjinya dijaga, kehormatannya dijaga. Nggak pantas kalau orang itu ya maaf saja udah sepuh, udah bau tanah, masih seneng goyang-goyang, gak bubuh lagu, nandak sono nandak sih. Takutnya dicabut nyawanya dalam keadaan lagi joget kan repot kayak begitu. Sama cewek genit mau perempuan mentepak-tepak pantat banyak, kadang-kadang musik, itu nggak boleh. Itu namanya salah satu termasuk perbuatan zinahnya kayak begitu. Nggak boleh. Illa ala azwajihim, kecuali kau boleh sama istrimu, mau diapain aja boleh. Au ma malakat aymanukum, mungkin juga kepada orang-orang yang pengen kau nikahkan, silakan. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim, orang beriman itu cirinya yang kelima, amanah dijalani. Dikasih amanah jadi ustadz suruh ngisi, dikasih amanah jadi DKM suruh ngurus, jadi kasih amanah dari bendahara suruh ngintip harta umat, jadi kasih amanah jadi RW, jadi RT, sampai jadi presiden. Semua amanah yang Allah titipkan itu karena anhu mas'ulah, akan dimintakan pertanggungjawaban jawab. Orang yang beriman ketika diamanahkan la takhunu, dia tidak berkhianat. Ini yang suka rusak kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi kita. Itu suka kadang-kadang amanat yang mulia suka dirusak dengan khianat. Itu repot. Makanya orang hari ini mencari orang jujur itu sangat langka. Tapi orang yang berkhianat pasti banyak. Nah, disinilah Bapak, orang beriman selalu menjaga amanahnya. Ya, salah satu contoh lah, kayak manajemen masjid. Bagaimana amanah umat ini bisa dilaksanakan dengan baik, baik sifatnya keagamaan, baik sifatnya keuangan, agenda-agenda acara. Apalagi masjid ini milik umat, harus untuk umat. Masjid itu sifatnya harus open house, harus dibuka untuk umat. Umat itu harus at home, betah di masjid. Bagaimana biar betah? Untuk
menciptakan betahnya umat warga di dalam masjid, maka harus diciptakan dulu kerukunan antar pengurusnya. Yang bikin repot itu umat gak betah dikarenakan pengurusnya itu saling berpecah belah, itu yang repot. Itu yang repot, harus dijaga. Halo, kayak contoh nih bapak-bapak bolehlah silaturahim ke masjid Yogyakarta namanya Jogokarian. Boleh silaturahim, tanya-tanya, studi banding. Itu masjid walaupun kecil, persis kayak begini masjid. Itu subuhnya itu masya Allah hampir sama dengan sholat Jumat, sampai keluar warga di situ sholat Jumat, kayak sholat Jumat subuh itu. Terus uang kas masjid selalu nol kalau diumumin tiap Jumat, nggak ada cash, nggak ada saldo. Kenapa? Karena uangnya itu dari umat untuk umat, transparan semuanya. Jadi umat itu mengalir begitu saja terus, kebantunya itu ikhlas rela. Jadi kalau kita tangani dengan amanah, ya Allah, nggak diminta pun juga umat insya Allah ngasih, berkembang. Nah ini butuh manajemen yang baik, diantaranya adalah amanah yang baik. Ya termasuk suami, mimpin istri dan anak juga harus amanah. Tiap kita adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban. Yang keenam, ciri orang beriman itu wa ahdihim ra'un, kalau janji ditepatin. Ini nggak bohong, nggak tukang janji, tukang ngibul, tukang hoak. Kalau ngomong dia menepat, mulut dan perbuatannya serasi. Yang terakhir bapak-bapak, yang ketujuh, orang yang beruntung itu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, sama sholat lima waktunya dia dijaga dengan rapih, gak pernah bolong, gak pernah dia itu melalaikan, apalagi diakhirkan. Tertib sholatnya dijaga, subuh selalu dia terdepan berjamaahnya. Sholatnya di awal waktu, gak pernah diakhirkan. Waktu mau zuhur 5 menit sudah nongkrong di masjid. Waktu mau asar 5 menit sudah nongkrong, kalau perlu dia azan, manggilin jamaah yang lain. Oh itu pahalanya luar biasa itu Pak. Pahalanya luar biasa. Pahala yang paling banyak diberikan Allah pertama yaitu para muazzin yang suka memanggil orang-orang sholat. Semakin datang orang banyak dari yang dia panggil, maka akan semakin banyak pahala yang dia dapat. Yang kedua, ustaz yang mimpin sholat, dia akan diberikan pahala sebanyak orang yang mengikuti jamaah sholatnya. Jadi kalau bapak-bapak mau beruntung, sholatnya jangan bolong, jangan diakhirkan. Tidak ada perkara yang paling penting dalam hidup ini kecuali sholat. Jadi kalau bapak-bapak kita semuanya ini sedang merapikan sholat, sedang khusyuk berhadapan dengan Allah, berarti kita sedang memberesin kehidupan kita. Siapa yang melalaikan sholat, berani meninggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan kehidupannya. Iya kehidupan dia, iya kehidupan keluarga dia kalau dia menikah, bahkan kehidupan masyarakat yang dia pimpin kalau dia seorang pemimpin. Ngeri kalau orang tak sholat itu, jadi brengsek hidupnya Pak. Jaga sholatnya. Demikian 7 yang disampaikan oleh Allah. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Alladzina yarithunal firdaus, yaitu warisan surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam surga Firdaus. Inilah mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini calon-calon penghuni surga Firdaus. Ada berapa tadi? 7. Yang pertama sholatnya yang kedua meninggalkan perbuatan yang sia, yang ketiga selalu mengeluarkan harta, berzakat, berinfak, bersedekah. Yang keempat yaitu menjaga kohor. Yang kelima menunaikan
yang keenam menepati, yang ketujuh memelihara sholat lima waktu. Mudah-mudahan bermanfaat tausiah subuh saya. Insya Allah